Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 akan membahas materi kelompok kami dengan saya Marcelina Duka, Saya Lukas Pelesi Dan saya Nandini Suat. dengan judul materi detail konstruksi jeti dan tata letak bangunannya. Baik, kita akan masuk pada bagian kepentingan pembuatan video. Yang pertama ialah untuk memahami cara kerja struktur jeti dan memastikan keamanannya, dan jeti harus dirancang dan dibangun dengan tepat agar mampu menahan beban dan gelombang laut. Yang kedua, dan untuk merencanakan pembangunan dan perawatan jeti secara teknis, perlu mempelajari detail struktur dan sistem jeti agar bisa merencanakan perbaikan atau perawatan yang tepat, dan untuk mendukung keamanan struktur jeti serta keseluruhan dengan memahami interaksi antar bagian struktur yang ada. Setelah itu kita masuk pada bagian materi pertama, yaitu jeti adalah struktur yang dibangun sejajar ke laut atau sungai untuk keperluan bongkar muat, loading atau unloading kapal. Jeti memfasilitasi proses bongkar muat barang dengan aman. Secara struktur, jeti terdiri dari bagian-bagian utama seperti dermaga, tanggul laut atau breakwater, bangunan pendukung, dan jalur akses menuju darat. Konstruksi jeti melibatkan rekayasa struktur untuk mampu menahan beban gelombang atau ombak di perairan lepas pantai. Bahan bangunan umumnya beton atau baja. Dalam perencanaannya perlu mempertimbangkan karakteristik laut setempat seperti kedalaman, arus gelombang, dan muatan ombak. Ini untuk menentukan desain jeti yang tahan gelombang. Konstruksi jeti adalah jenis dermaga yang letak bangunannya lebih menjorok ke tengah laut. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dari laut, seperti menunjukkan posisi dermaga yang lebih tepat dan mempermudah proses berlabuh dan berangkat. Tata letak bangunan jeti biasanya menggunakan konstruksi dermaga yang lebih tinggi dan berbentuk bentang. Konstruksi ini biasanya terbuat dari bahan-bahan yang kuat dan tahan lama, seperti beton, besi, dan kayu. Untuk mendesain tata letak bangunan jeti, beberapa faktor harus diperhatikan seperti: yang pertama, lokasi. Jeti harus dibangun di lokasi yang tepat dan mudah diakses, seperti di sekitar sebuah pulau atau di sekitar sebuah kota pelabuhan. Yang kedua, ukuran. Ukuran jeti harus sesuai dengan kebutuhan pelabuhan, seperti jumlah kapal yang akan berlabuh dan berangkat. Yang ketiga, desain. Desain jeti harus mempermudah proses berlabuh dan berangkat, seperti dengan menggunakan konstruksi lebih tinggi dan berbentuk bentang. Yang keempat, bahan. Bahan yang digunakan untuk konstruksi jeti harus kuat dan tahan lama, seperti beton, besi, atau kayu. Yang kelima, pengelolaan dan pemeliharaan. Tata letak bangunan jeti harus diperhatikan dalam pengelolaan dan pemeliharaannya, seperti dengan menggunakan sistem pelayanan yang berefisien dan memadai. Yang keenam, keselamatan. Tata letak bangunan jeti harus memadai dengan keselamatan, seperti dengan menggunakan konstruksi yang tahan gempa bumi atau tahan air. Untuk mendesain tata letak bangunan jeti yang efektif, perlu dilakukan kasus dan analisis teknis, ekonomi, dan lingkungan. Hasil dari studi kasus dan analisis
akan menjadi dasar untuk memilih tata letak bangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokasi. Materi berikutnya, saya akan menjelaskan detail konstruksi jeti. Detail konstruksi jeti meliputi: yang pertama ada panjang jeti. Panjang jeti digunakan untuk mencapai kedalaman laut yang cukup sehingga tersedia gradien aliran yang cukup. Yang kedua, lebar dasar bangunan. Lebar dasar bangunan vertikal digunakan untuk mengatur gaya tekan dan gaya angkat pada jeti. Yang ketiga, gaya tekanan. Gaya tekanan pada jeti dapat dihitung menggunakan metode titik jepit atau fixity point dan interaksi struktur tanah model pegas atau spring. Yang keempat, pondasi tiang. Pondasi tiang pada jeti dapat dibuat menggunakan metode pancang dan menggunakan bahan seperti beton bertulang. Yang kelima, lapisan pelindung. Lapisan pelindung dengan lapisan terluar dari susunan tetrapod dan susunan batu pecah dengan ukuran yang lebih kecil digunakan untuk meningkatkan stabilitas konstruksi jeti. Yang keenam, elevasi puncak jeti. Elevasi puncak jeti diambil setinggi 2,75 meter dengan mempertimbangkan yang mungkin jeti dapat difungsikan sebagai tempat wisata pada saat dan tinggi nilai overtopping saat debit sungai mengalami banjir. Yang ketujuh, lebar puncak jeti. Lebar puncak jeti dapat dibuat 3 kali diameter batu lapis pelindung dengan minimum lebar puncak jeti adalah 1,90 meter kuadrat. Yang kedelapan, pemilihan alternatif bangunan. Dalam pekerjaan perencanaan, dilakukan analisis terhadap 3 alternatif rencana bangunan, yaitu jeti pendek, jeti sedang, dan jeti panjang. Yang kesembilan, pekerjaan pengerukan dasar laut. Pekerjaan pengerukan dasar laut dilakukan untuk membuat alur pelayaran dan sebagai lokasi pembuatan jeti. Yang kesepuluh, pekerjaan konstruksi jeti. Pekerjaan konstruksi jeti meliputi pemasangan batu belah untuk lapisan inti dan perkuatan kaki, lapisan pelindung kedua, dan lapisan pelindung utama. Itulah detail konstruksi jeti yang bisa saya bahas di saat ini. Semua detail konstruksi jeti harus diperhatikan untuk memastikan konstruksi yang kuat, tahan lama, dan efektif dalam mengatur aliran sungai dan menahan sedimen atau pasir yang bergerak sepanjang pantai.